Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita menikmati hari yang baru hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, dan selamat menikmati ibadah kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan demi firman Tuhan, kebenaran yang diberitakan sepanjang hari ini, kita akan menerimanya, dan kiranya ini menjadi berkat dan meneguhkan kita sekalian. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menolong kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami hari ini bersyukur karena Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami bisa bangun pagi ini dan kami bersiap untuk beribadah. Kami berdoa Tuhan memberkati kami, dan firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan, Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami dalam perenungan kami, dan berbicaralah untuk meneguhkan kami semua Bapa, dan kami semakin mengenal Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah merenungkan dalam minggu yang lalu tentang siapa yang menerima kuasa penyertaan yang ajaib dari Tuhan, dan hari ini kita merenungkan bagaimana kehidupan mereka yang telah menerima kuasa penyertaan Tuhan yang ajaib itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kita masih membaca nas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan ini kuasa yang Tuhan janjikan kepada para murid pada waktu itu, dan bagi semua orang percaya pada akhirnya. Dan bagaimana kehidupan mereka yang telah menerima kuasa penyertaan itu, kuasa yang dari Tuhan itu, bagaimana hidup mereka akhirnya. Ini yang kita mau renungkan pada pagi hari ini. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Kita mundur sedikit. Kita lihat firman Tuhan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Ia melarang mereka tinggalkan Yerusalem dan suruh mereka tetap tinggal di situ. Lalu di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49, Injil Lukas pasal 24 ayat 49, firman Tuhan berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ada perintah Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem, jangan tinggalkan kota ini, tetap tinggal. Ini Tuhan berikan perintah yang tegas sekali, dan para murid pun taat pada waktu itu. Mereka taat dan mereka tetap tinggal di Yerusalem. Mereka berkumpul bersama-sama. Menarik apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun berdoa bersama-sama. Kita garis bawahi kata bersama-sama. Jadi dalam masa penantian, kurang lebih mereka menantikan setelah Yesus naik ke sorga, mereka diminta, Tuhan Yesus perintahkan mereka untuk menunggu Roh Kudus turun, nubuatan itu digenapi. Mereka menunggu, kurang lebih 10 hari mereka menunggu, dan dalam masa tunggu itu, apa yang mereka buat? Mereka bersekutu. Kita lihat tadi kata bersama-sama. Mereka bersama-sama berkumpul, dan kira-kira di situ ada 120 orang yang berkumpul. Mereka bersekutu, mereka bersehati, dan ini sebelum Roh Kudus turun. Sebelum Roh Kudus dicurahkan di atas mereka, sebelum peristiwa Pentakosta. Lalu setelah peristiwa Pentakosta terjadi, Roh Kudus dicurahkan, kuasa itu sudah diberikan kepada mereka. Lalu Petrus bangkit dan berkhotbah di depan ribuan orang, 3.000 orang bertobat. Lalu apa yang mereka lakukan? 3.000 orang dan para rasul, apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan mencatat, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai 47. Mereka yang menerima perkataannya itu, mereka berkumpul bersehati, mereka bersekutu dengan tekun, mereka berkumpul, mereka kembali
lakukan persekutuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para rasul bersekutu sebelum Roh Kudus turun. Lalu setelah Roh Kudus turun, ada orang bertobat karena pemberitaan Injil, mereka juga kembali bersekutu. Lihat, persekutuan menjadi gaya hidup orang percaya pada waktu itu. Persekutuan menjadi ciri-ciri orang percaya pada waktu itu. Dan persekutuan ini bukanlah hasil ide dari para rasul, atau ini bukan hal yang spontanitas terjadi. Persekutuan bukan secara spontan, karena mungkin mereka sudah semakin banyak, sudah ribuan, apa yang kita buat, oke, kita berkumpul sama-sama karena kita satu iman, karena kita sudah satu roh, maka kita kumpul sama-sama. Itu secara spontan terjadi, bukan secara spontan, Bapak Ibu Saudara. Ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus pada Matius 16 ayat 18, percakapannya dengan Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus berkata akan mendirikan jemaat. Jemaat itu dari kata eklesia. Eklesia itu adalah perkumpulan atau persekutuan. Sehingga persekutuan yang terjadi setelah Yesus naik ke sorga itu bukanlah persekutuan yang secara tiba-tiba saja terjadi, tapi itu penggenapan dari apa yang Yesus sudah ucapkan. Lalu Yesus juga berdoa di Taman Getsemani dalam Injil Yohanes pasal 17. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, jadikanlah mereka menjadi satu, seperti aku dan Bapa adalah satu." Tuhan Yesus pun berdoa untuk persekutuan orang percaya, dan akhirnya terjadi persekutuan. Itu adalah doa Yesus, itu adalah nubuatan Yesus. Jadi ini semua adalah rencana Yesus. Inilah rencana Allah. Persekutuan orang percaya itu adalah rencana Allah. Sehingga kita hidup dalam persekutuan hari ini, itu berarti kita hidup dalam rencana Allah. Kita hidup hari ini dalam persekutuan, kita hidup dalam kehendak Allah. Karena Yesus punya kehendak, Dia sampaikan dalam doanya ketika Dia datang ke dunia sebagai manusia, dan Dia berdoa untuk yang sebelum pada hari-hari mendekati Dia ditangkap. Dia berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, jadikanlah mereka satu. Tuhan Yesus berdoa untuk persekutuan. Berarti Tuhan begitu menghendaki terjadinya persekutuan. Dan hari ini kalau persekutuan sudah terjadi sejak para rasul, sekali lagi bukan idenya para rasul, tetapi itu adalah penggenapan dari keinginan kehendak yang terdalam dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan ada sampai hari ini, dan Tuhan mau kita hidup dalam persekutuan. Tuhan mau kita hidup dalam rencana Tuhan. Orang Kristen hari ini adalah orang yang hidup dalam persekutuan. Orang Kristen tapi tidak suka persekutuan, maka minta maaf, itu bukanlah Kristen yang sejati. Itu bukan Kristen yang sesuai kehendak Tuhan. Kristen yang sesuai kehendak Tuhan adalah orang Kristen yang cinta persekutuan, yang tergabung dalam persekutuan, yang bersehati dengan saudara-saudara seiman yang lain. Jadi persekutuan kita, baik persekutuan kita di gereja, persekutuan kelompok doa, dan persekutuan-persekutuan orang-orang percaya dimanapun berada, itu bukan dengan maksud yang lain, tetapi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hiduplah dalam persekutuan, cintailah persekutuan. Jadi pada mula-mula jemaat hidup dalam persekutuan. Dalam persekutuan kita akan menikmati kuasa yang ajaib. Itu kita akan nikmati dalam persekutuan. Kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita akan sering menyanyi, kita mengungkapkan Tuhan hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini. Kita percaya Tuhan hadir di sini. Kalau Tuhan hadir, di mana Tuhan hadir, di situ ada kuasanya. Di mana Tuhan ada, di situ Tuhan nyatakan kekuatannya, Bapak Ibu Saudara. Kita mendapatkan kekuatan dalam persekutuan kita, karena dalam persekutuan kita memuliakan Tuhan. Dalam persekutuan kita juga saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita mengasihi satu dengan yang lain, kita mendukung satu dengan yang lain. Dalam persekutuan kita sama-sama bertumbuh di dalam pengajaran. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin kuat, kita semakin berakar di dalam Tuhan. Itu kuasa yang kita nikmati di dalam persekutuan. Lalu kita juga membutuhkan kuasa
untuk persekutuan. Jadi bukan hanya mendapat kuasa dalam persekutuan, tapi juga kita membutuhkan kuasa untuk persekutuan. Kenapa kita membutuhkan kuasa untuk persekutuan? Karena untuk bersekutu itu tidak mudah. Dalam persekutuan, pasti ada latar belakang orang per orang yang berbeda-beda. Latar belakang keluarga berbeda, latar belakang suku dan budaya berbeda, latar belakang pendidikan pun berbeda, karakter pun berbeda. Ada yang karakternya keras, tegas gitu ya. Ada yang tegas, tapi ada juga yang lemah lembut. Ada juga yang gayanya gerak cepat, tapi ada juga mungkin yang slow motion. Berbeda-beda. Dalam berpendapat pun berbeda-beda. Dalam mengungkapkan keinginan yang kita ingin lakukan bersama-sama pun berbeda semuanya. Tanpa Roh Kudus, tanpa kuasa itu, maka bukan persatuan yang terjadi, bukan persekutuan yang terjadi, tetapi perpecahan demi perpecahan demi perpecahan yang akan terjadi. Karena begitu banyak perbedaan, ada banyak potensi untuk bisa pecah. Tetapi mengapa hari ini kita menjadi satu persekutuan yang dilatar belakangi oleh segala macam perbedaan? Karena ada kuasa Roh Kudus yang menaungi kita, kuasa Roh Kudus yang mempersatukan kita, sehingga hari ini kita bersama-sama sehati. Sehati apa? Sehati kita sama-sama ingin memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan, kita sama-sama ingin memuliakan nama Tuhan melalui persekutuan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda adalah orang-orang yang luar biasa karena hidup dalam persekutuan, karena bisa menerima berbagai macam perbedaan. Anda adalah orang-orang yang luar biasa karena begitu rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengutamakan keinginan diri sendiri, tetapi bisa menerima satu dengan yang lain, bisa menerima pendapat satu dengan yang lain. Dan engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena Roh Kudus memimpin hidup kita semua. Dan persekutuan ini adalah persekutuan yang harus tetap terjalin. Bahkan Tuhan ingin melalui persekutuan kita memuliakan Dia dan kita berdampak bagi banyak orang. Biar orang melihat persekutuan kita dan orang melihat luar biasa persekutuan di GKI Mazmur Temidung. Luar biasa orang percaya bersekutu. Ini akan menjadi kesaksian. Orang akan melihat kesaksian yang hidup di mana orang saling mengasihi di sini. Orang saling memperhatikan di sini. Orang saling membangun di sini. Orang saling memberikan support di sini. Kita bukan saling menjatuhkan, kita bukan saling melemahkan, kita bukan saling melemahkan satu dengan yang lain, tetapi kita saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam persekutuan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ini yang pertama. Bagaimana hidup orang yang menerima kuasa yang ajaib dari Tuhan? Mereka punya ciri-ciri, mereka punya kehidupan adalah hidup dalam persekutuan. Kita terus hidup dalam persekutuan hari ini, seterusnya, sekalipun hari ini kita tidak berjumpa, bukan berarti kita tidak bersekutu. Dalam persekutuan yang utama adalah kesehatian. Tetap sehati kita tetap satu roh, tetap satu roh, roh memberikan semangat. Maka roh yang ada pada kita harus memberikan semangat bagi kita. Tetap semangat menyembah Tuhan, tetap sehati dalam melayani Tuhan, dalam memuji Tuhan. Itulah persekutuan kita saat ini. Sampai saatnya kita akan berjumpa, kita kembali akan menikmati perjumpaan kita dan kita terus menyatukan hati kita menyembah Tuhan. Jadi ini yang pertama. Bagi yang kedua, bagaimana hidup orang yang telah menerima kuasa yang ajaib dari Tuhan, hidup mereka bermultiplikasi di dalam Tuhan, atau bertambah berlipat kali ganda dengan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan, orang-orang yang bertobat dan terima Tuhan Yesus Kristus. Ini tercatat di dalam Alkitab. Dan memang pertama, para rasul, mereka dari 12 orang menjadi 120 orang. Dari 120 orang bertambah menjadi 3.000 orang. Dari 3.000 menjadi 5.000 dan seterusnya. Ini adalah
multiplikasi yang luar biasa. Dan ini adalah karya Roh Kudus. Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus, dan dengan kuasa itu jemaat para rasul pertama-tama mereka melihat terjadi pelipat gandaan. Dan kemudian bukan berhenti pada para rasul saja. Bahkan firman Tuhan mencatat jemaat Tuhan pun semuanya ikut terlibat dalam multiplikasi atau kesaksian yang membuat banyak orang semakin percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian itu adalah berita yang baik yang dibutuhkan oleh banyak orang. Sekali lagi, itu adalah kesaksian, berita yang dibutuhkan oleh semua orang. Itu sebabnya para murid dan juga semua orang percaya, mereka bersemangat untuk memberitakan Injil. Jadi bukan hanya para rasul. Mari kita membaca ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 dan ayat 4. Firman Tuhan demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Lihat, waktu itu ada terjadi penganiayaan kepada jemaat. Jadi bukan hanya rasul-rasul saja yang dianiaya. Semua jemaat mengalami penganiayaan, dan ketika jemaat dianiaya, semuanya tersebar. Para rasul tetap berkumpul, tetapi semua jemaat yang lain tersebar di seluruh Yudea dan Samaria pada waktu itu. Ini firman Tuhan catat, ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Lihat, luar biasa. Tadi mereka tersebar karena ada penganiayaan, sehingga mereka memang lari dari penganiayaan itu. Tetapi dalam pelarian mereka, mereka tidak berpikir, sudah kita berhenti, stop beritakan Injil. Ini terlalu bahaya bagi kita. Stop beritakan Injil. Mereka tidak berpikir seperti itu. Tetapi firman Tuhan catat, mereka yang tersebar sambil mereka menjalani negeri itu, mereka memberitakan Injil. Lihat, antusias sekali jemaat, antusias sekali. Ini menunjukkan bahwa berita Injil, tugas pemberitaan Injil itu adalah milik semua orang percaya. Sekali lagi, kita tidak mengkotak-kotakkan tugas pemberitaan Injil ini hanya untuk para penginjil. Ini hanya untuk mereka yang khusus dibentuk menjadi penginjil. Atau ini adalah tugas mereka yang sekolah teologi. Ini adalah tugas mereka yang biasa, sudah terlatih untuk memberitakan, men-sharingkan firman Tuhan. Dalam pemberitaan Injil, kita tidak mengkotak-kotak, tidak membagi-bagi tugas itu. Firman Tuhan katakan, semua, siapa saja, saya dan Bapak Ibu Saudara, semua kita terpanggil untuk tugas pemberitaan Injil. Karena pemberitaan Injil ini adalah sebuah kehormatan dari Tuhan, kesempatan untuk kita terlibat dalam pelipat gandaan. Tuhan yang mengerjakan pelipat gandaan. Tuhan yang membawa orang untuk datang kepada Dia. Bersyukurlah ketika kita, Tuhan dapati, terlibat dalam proses pelipat gandaan, dalam proses multiplikasi. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita merenungkan hal ini. Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47, firman Tuhan katakan, dan mereka jemaat disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah mereka. Lihat, Tuhan yang menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi Tuhan yang memanggil orang-orang yang baru percaya, orang-orang yang tidak percaya, Tuhan kerjakan dalam hatinya untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu melalui kesaksian, prosesnya. Ada yang bersaksi, dan Roh Kudus yang menggerakkan hati orang untuk mengambil keputusan percaya. Bersyukurlah, firman Tuhan katakan, satu orang bertobat, seisi surga bersuka cita. Dan bersyukurlah ketika dalam proses pertobatan satu orang itu, Tuhan pakai kita, ada andil kita, ada kesaksian kita yang Tuhan pakai untuk pertobatan satu orang. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, inilah hidup orang yang telah menerima kuasa yang besar dari Allah. Jadi yang pertama, mereka hidup dalam persekutuan. Mereka kuat dalam persekutuan. Mereka cinta persekutuan. Mereka bertumbuh dalam persekutuan. Ini adalah
kualitatif, bersifat kualitas, memperhatikan kualitas. Lalu yang kedua, mereka bermultiplikasi, mereka berlipat ganda, karena Tuhan yang mengerjakan pelipat gandaan. Sampai hari ini Tuhan sedang bekerja untuk membawa orang-orang datang kepadanya, dan Tuhan mencari siapa yang mau bersaksi, siapa yang mau memberitakan Injil. Tuhan panggil kita semua tanpa terkecuali. Tuhan panggil kita semua. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan beri tugas kepada kita semua, karena untuk itulah kita diberikan kuasa yang besar dari Tuhan. Ingat, kuasa itu adalah kuasa supaya kita bersaksi sekalipun di tengah masa sulit. Jemaat bersaksi ketika mereka dalam penganiayaan, mereka tetap memberitakan Injil. Sekarang ini, masa sulit apa yang sedang kita alami? Kesulitan apa yang sedang kita hadapi? Mungkin kesulitan kita hari ini sama semuanya. Kita sama-sama ada di dalam situasi pandemi virus corona, dan semuanya begitu berat dijalani hari ini. Tetapi ingat, murid tetap murid, tugas tetap tugas. Tuhan tetap mau kita bermultiplikasi. Tuhan tetap mau kita bersaksi. Ini firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merenungkannya, baiklah kita bersyukur karena Tuhan mau pakai kita, dan Tuhan selalu memberkati kita untuk menjadi berkat. Demikian firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Tuhan telah memberkati kami dan telah berbicara kepada kami, dan kami berdoa supaya Roh Kudus terus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kami sudah berhenti dalam pemberitaan firman Tuhan melalui khotbah ini, tetapi Roh Kudus terus berbicara dan bersuara di dalam hati kami untuk menolong kami semakin dalam punya pengertian tentang kebenaran ini. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini. Tuhan melindungi, Tuhan tolong pelihara, Tuhan tolong jauhkan dari ancaman-ancaman, dari kelemahan tubuh, dari virus corona, dari sakit penyakit apapun. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati umat-Mu, dan lebih dari itu, berikan damai sejahtera, berikan kami sukacita, berikan kami ketenangan di tengah-tengah situasi sulit sekalipun, karena Roh Kudus bersama dengan kami untuk memberikan kami penghiburan, kekuatan, damai sejahtera. Terima kasih Bapak, ini doa kami bersyukur atas firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.